Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama sekali marilah kita sanjung-sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh dan buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala sedang memandang kita semua yang duduk di tempat ini. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan maghfirah. Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandang kasih sayang, dan Allah memandang kita dengan penuh pandang pengampunan. Bersalawat bermahkotakan salam, marilah kita sama-sama sanjung sajikan kepada pemuda padang pasir yang gagah dan juga lagi tampan. Siapakah beliau? Beliau telah rela mengorbankan hartanya. Beliau yang telah rela mengorbankan darahnya. Beliau yang telah rela mengorbankan keluarganya demi berdiri kalimatul haq. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiah, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan. Selawat beriringkan salam semoga tercurah selalu kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Selawat bermahkotakan salam semoga teriring-iring selalu kepada ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama-ulama mutaakhirin dan ulama-ulama muktabar yang matana sidosa pada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, takziman saya yang pertama sekali kepada ayahanda rohani kita bersama, yaitu Abiyah Jufri selaku pimpinan Pondok Pesantren Dayah Duratuddaraini Al-Aziziah yang sangat kita cintai ini. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umur beliau panjang dan sehat selalu dan selalu tabah dalam menghadapi kita sebagai santri yang berpenuh dosa. Dan takziman saya kepada Dewan Hakim maupun Dewan Juri, dan takziman saya kepada seluruh abang-abang maupun gure-gure yang kamu sayangi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik berpanjang le mukadimah, langsung saja kita masuki dalam judul pada malam yang sangat berbahagianya adalah celaan terhadap orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Diceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang pemuda, dia sedang berjalan di sebuah kampung, dan pada satu hari tersebut pemuda itu ditemani seorang setan. Dia tidak mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Dan ketika telah tiba waktunya tidur, pemuda itu hendak tidur. Lalu setan itu lari kabur darinya. Lalu pemuda itu memanggil setan, "Wahai setan, sini, mengapa engkau lari dariku?" Kata pemuda. Lalu setan itu menjawab, "Wahai manusia, sesungguhnya aku selama hidup aku semua sekali berbuat maksiat kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengutuk aku. Aku takut bahwa sesungguhnya nanti Allah Subhanahu wa taala marah karena kedosaan yang kamu perbuat, dan karena dosamu Allah akan menekan kamu dan menekan aku juga bersamamu." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama simak firman Allah Subhanahu wa taala yang akan dilantunkan oleh qori kami.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara salat, maka salat itu akan menjadi bukti maupun Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia bukti maupun keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak mengerjakan salat, dia tidak akan mendapatkan bukti maupun keselamatan, bahkan pada hari kiamat dia akan bersama Qarun, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak mengerjakan salat, maka dosanya tersebut menular kepada 70 daripada keluarganya dan 70 daripada tetangga-tetangganya, dari sekarang sampai kepada zaman Nabi Adam alaihissalam. Maka oleh karena itu, apabila orang sedang salat, apabila orang yang sedang mengerjakan salat, dia membaca Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, sejahtera di atas hamba-hamba Allah yang saleh. Dan apabila orang yang tidak mengerjakan salat, dia menegakkan semua itu dan dia tidak akan mendapatkan pahala. Dan dengarkan satu firman lagi yang akan disampaikan oleh qari kami. Yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang menghalangi batas, yang banyak lagi yang berbuat jahat. Sadaqallahul azim. Benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabat di sebuah masjid, lalu datanglah seorang pemuda yang sedang menangis di depan pintu masjid. Pemuda itu menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya ke pemuda tersebut, "Wahai pemuda, mengapa engkau menangis wahai pemuda?" Lalu pemuda itu menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia, namun tidak ada seorang pun yang memandikan dan menyalatinya." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar dan Umar, "Dan wahai Abu Bakar dan Umar, pergilah kepada rumah jenazah tersebut." Lalu Abu Bakar dan Umar pergi kepada rumah jenazah tersebut. Ketika Abu Bakar dan Umar sampai kepada rumah tujuan tersebut, mereka melihat tak lain jenazah tersebut seperti babi hitam. Lalu mereka bangkit, lalu pergi bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya jenazah tersebut tak lain seperti babi hitam, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bangkit dan pergi kepada rumah jenazah tersebut. Ketika Nabi sampai kepada rumah jenazah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkatkan tangan lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jenazah tersebut kembali kepada serupa yang aslinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalati dan menguburinya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk menguburinya,
Lalu tiba-tiba jenazah tersebut kembali seperti babi hitam. Lalu Nabi SAW bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, dosa apakah yang pernah dilakukan oleh ayahandamu?" Lalu pemuda tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku tidak mengerjakan solat ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para sahabatku, saksikanlah bahwa ini adalah orang yang tidak mengerjakan solat. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan membangkitkannya pada hari kiamat layaknya seperti babi hitam." Dan di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ada seorang lelaki yang meninggal dunia, lalu orang bangkit untuk menyolatinya. Ketika orang bangkit untuk menyolatinya, tiba-tiba kain kafannya bergerak-gerak. Ketika kain kafannya bergerak-gerak, mereka bangkit lalu memeriksa jenazah tersebut. Rupanya dalam kain kafan tersebut ada ular yang melilit lehernya, yang menggigit matanya dan yang menghisap darahnya. Ketika ular itu hendak mereka pukul, lalu ular itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ular itu dapat berbicara. Lalu ular itu berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghisap orang ini dari sekarang sampai kepada hari kiamat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau mau lanjut, marilah like dan subscribe. Promosi channel Dayah kita. Dan kami akhiri